Sesampainya mereka di depan rumah Pak Dirman, ternyata laki-laki itu sudah menunggu dengan membawa sebuah senter dan juga lampu petromak. "Ayo, cepat," ucapnya dan beranjak. Tanpa diduga, Pak Dirman mengajak mereka ke arah hutan. Namun jalan yang dilalui bukan seperti yang pernah Dito tahu. Jalan itu tepat berada di sisi ladang, tempat di mana Arif pernah muncul dari dalam hutan. Terus mereka berjalan masuk sampai pohon-pohon terlihat rapat. Dito mulai diliputi rasa resah. Suasana di hutan itu begitu sepi dan juga sangat mencekam. Akhirnya Pak Dirman berhenti. Di depan mereka nampak sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari kayu. Indra penciuman Dito sedikit terganggu dengan bau yang menyengat, padahal jarak mereka masih cukup jauh. "Tempat milik siapa ini, Pak?" tanya Arif. Pak Dirman yang mendengar itu berpaling. Dia menatap Arif sejenak. "Tanah itu milikku," jawab Pak Dirman. "Untuk apa Pak Dirman membangun gubuk di tengah hutan seperti ini?" ucap Arif masih terus memandang ke arah gubuk di depannya. Tidak menjawab, justru Pak Dirman malah melangkah mendekat ke gubuk dan segera membuka gembok pintu dengan kunci yang ia bawa. "Ayo," ajak Pak Dirman saat mendapati Arif dan Dito masih di tempat yang sama. Mereka berdua berjalan. Sesekali Dito melihat ke arah Arif. Nampak sekali wajahnya juga diselimuti kewaspadaan. Benar kata Arif, kalau Pak Dirman mencoba membunuhnya, lebih baik dihajar sampai koma terlebih dahulu, batin si Dito. Di dalam gubuk tersebut hanya ada satu ruangan yang tidak luas. Semua nampak gelap. Ada beberapa barang yang Dito kira adalah almari kecil. Sampai Dito melihat sesuatu yang bergerak di ujung ruangan. Refleks Dito langsung mundur selangkah. Ada seseorang di sana sedang duduk di lantai dengan pasung di kakinya. "Itu siapa, Pak?" tanya Arif, mengamati orang tersebut lekat-lekat. "Itu adikku Siti." Mendengar jawaban Pak Dirman, keduanya terdiam. Mereka kebingungan. "Siti? Bukannya Siti sudah meninggal?" batin Dito menolehkan kepalanya ke arah Pak Dirman yang sedang sibuk menyalakan lampu petromak. "Adik, bukannya Pak Dirman bilang kalau Siti sudah meninggal?" tanya Dito menahan nafas. "Untungnya ada aku dan juga kakekmu," ucap Pak Dirman sambil menoleh ke arah Arif. "Dia membantuku menyelamatkan Siti pada waktu yang tepat," jelas Pak Dirman. Kini ruangan itu sudah nampak jelas, walau masih ada sudut-sudut gelap yang belum terjangkau cahaya. Dia menjadi gila setelah tuduhan yang diberikan Parmin dan perlakuan dari warga desa yang begitu sangat menyakitkan. Terpaksa aku harus memasungnya. Kalau warga desa ada yang tahu dia masih hidup, jelas mereka akan langsung ramai-ramai membakarnya hidup-hidup, ucap Pak Dirman melangkah menuju ke arah Siti adik perempuannya. Dia mengamati sekitarnya. Nampak ruangan itu benar-benar suram dan lembab. Belum lagi bau jamur dan pesing yang menguar menjadi satu. Indra penciumannya tiba-tiba seperti mengenali bau yang sekarang dia cium. Tapi Dito lupa di mana pernah mencium bau busuk ini. Kembali Dito memperhatikan Pak Dirman yang masih jongkok di depan adiknya, sehingga menutupi wajah Siti. "Jadi, apa tujuan Pak Dirman menunjukkan ini semua kepada kami?" tanya Arif.
Masih saja dia memandang lekat-lekat ke arah Pak Dirman. Untuk membuktikan kalau aku bukan pelaku dari semua ini, aku tidak akan pernah membunuh anggota keluargaku, darah dagingku, hanya demi kekayaan, ucap Pak Dirman sambil berdiri. Saat itulah Dito melihat dengan jelas sosok wanita yang ada di depannya. Dito memangkik dengan keras. "Dit, ada apa, Dit?" tanya Arif terkejut. Wanita itu, Rif. Wanita itu yang sering aku lihat," ucap Dito gemetar sambil menuju ke arah Siti. "Tidak mungkin. Kamu jangan bercanda, Dit," bentak Pak Dirman, yang langsung mengecek pasung yang dipakai di kaki adiknya. "Serius kamu, Dit?" tanya Arif keheranan. "Lihatlah, gembok ini masih tertancap, dan hanya aku yang membawa kuncinya. Tidak mungkin dia bisa melepaskan gembok ini," ujar Pak Dirman keheranan. Dito yang masih sok, hanya dia mematung. Seharian ini dia sudah dikagetkan dengan banyak kejadian yang menurutnya benar-benar di luar akal manusia. Arif seketika memandang Pak Dirman curiga. "Hehehe, pulang," bentak Siti sambil melotot ke arah mereka semua. Suasana menjadi hening. Bulu kuduk Dito meremang dengan hebat. Brak! Jendela yang ada di gubuk itu tiba-tiba saja terbuka dan lalu bergoyang-goyang, diiringi dengan angin kencang, sampai membuat rambut Dito berterbangan. Kini Siti mulai bersenandung lirih. Tembang-tembang Jawa terucap dari bibirnya. Sesekali mengatakan, "Wadone wis siap, Jokone wis dicepake. Perempuannya sudah siap, bujangnya juga sudah disiapkan." Sementara itu mereka semua masih shock dengan kejadian yang barusan mereka alami. Srek! Spontan Dito dan Pak Dirman menoleh ke arah jendela. Di sana ada sosok yang tengah berdiri menyamping, lalu perlahan berjalan menuju belakang gubuk. Dito benar-benar ketakutan sekarang. Dito menoleh ke arah Arif, yang ternyata dia sudah duduk bersila, memejamkan matanya. Mas Dito, tolong ningsi, Mas." Tersentak Dito langsung merapatkan tubuhnya ke arah Pak Dirman. "Siapa itu?" ucap Pak Dirman. Namun sepertinya Dito sudah mengetahui siapa pemilik suara. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali suara Ningsi? Kalau hampir setiap hari dia mendengar kalimat permintaan itu. Dar! Terlonjak. Dito dan Pak Dirman sama-sama memandang sumber suara yang mirip sekali dengan petasan. Sebuah percikan api muncul begitu saja di belakang Siti. Arif segera bangkit dan berjalan menuju rak yang ada di ujung ruangan. Dia sedang mencari-cari sesuatu. "Dari mana ini, Pak?" ucap Arif sambil menuju keris kecil. Pak Dirman terdiam. Dia tidak seperti Dito yang ketakutan. Bahkan seperti sudah biasa dengan kejadian seperti ini. "Itu keris dari kakekmu," ucapnya dengan singkat. "Sepertinya adikmu Siti memang sengaja dibuat menjadi gila seperti ini," ujar si Arif. "Maksudmu?" tanya Pak Dirman terkejut. Selama ini dia mengira kalau Siti adiknya menjadi seperti ini karena fitnah dari warga desa. Bahkan kakeknya Arif pun tidak mengatakan apa-apa. "Aku melihat ada dua sosok di dalam tubuh Siti, tapi jelas sekali energinya berbenturan.
Kalau benar ini dari kakekku, berarti selama ini dia sedang mencoba menahan agar Siti tidak dikendalikan sepenuhnya oleh sosok itu. Ucap Arif menjelaskan. Wadone wis siap, Jokone wis dicepake. Ucap Siti terus-terusan. Dia mengatakan kalimat itu dan terus menembang. Entah ada dorongan yang muncul di dalam diri Dito untuk terus melihat ke arah Siti. Kondisinya benar-benar mengenaskan. Pantas saja dia berjalan dengan menyeretkan kakinya. Tapi bagaimana mungkin dia bisa bergerak dan berjalan-jalan ke desa kalau kunci yang memasung kakinya dibawa Pak Dirman? Batin si Dito. Belum juga pikiran itu Dito utarakan kepada Arif maupun Pak Dirman. Kejadian itu terjadi dengan cepat. Pasung kayu yang mengikat kaki Siti tiba-tiba saja terbuka dengan bunyi debam keras. Semua yang ada di ruangan itu terlonjak. Bukan hanya itu saja, Dito juga melihat ada sosok hitam besar dengan mata merah serta taring yang mencuat tidak beraturan di tempat yang Dito pikir adalah bibirnya. Astagfirullahaladzim, teriak Dito yang langsung memeluk tangan Pak Dirman. Tidak menolak pelukan dari Dito, laki-laki tua itu juga justru ikut memegangi Dito dengan erat. Sepertinya Pak Dirman juga melihat apa yang Dito lihat. Arif tentu dia masih berdiri di tempatnya dengan pandangan lurus menatap Siti. Wadone wis siap, Jokone wis dicepake, ucap Siti yang sedang berusaha untuk berdiri. Matanya nampak terlihat kosong. Namun kini Dito melihat dengan jelas wajah dari wanita itu. Terlihat memiliki bekas luka bakar yang sangat mengerikan. Siti melangkah pelan. Baunya benar-benar membuat hidung Dito terasa mati rasa. Pulang, bentaknya saat melihat Dito. Siti, ada apa Sit? Tanya Pak Dirman, mencoba untuk menanyai saudara perempuannya. Namun bukannya menjawab pertanyaan Pak Dirman, Siti malah berjalan pelan menuju ke arah pintu. Wadone wis siap, Jokone wis dicepake. Terus saja ucapan itu keluar dari mulut Siti. Dito berdiri gemetar. Dia takut kalau Siti tiba-tiba langsung menerjangnya. Tidak ada seorang pun yang mencoba menghalus Siti. Bahkan gilanya Arif malah meminta mereka untuk mengikuti si Siti. Ayo, ucapnya yang sudah berada di ambang pintu. Tersadar dari keterkejutan, Dito dan Pak Dirman buru-buru mengikuti Arif yang sudah keluar dari gubuk. Mereka terus melangkah menuju ke arah desa. Tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh wanita itu. Rif, benar kita ikuti wanita itu. Bagaimana kalau dia berbahaya? Bisik Dito lirih agar tidak didengar oleh Pak Dirman. Bukannya kamu bilang kalau wanita itu akan menandai rumah yang akan menjadi calon tumbal? Ucap Arif tidak kalah lirihnya. Dito terkesiap. Benar juga, siapa tahu sosok Siti memang menunjukkan calon tumbal selanjutnya. Lama mereka berjalan. Entah kenapa, kabut menjadi semakin pekat. Jarak pandang mereka saat ini hanya beberapa meter ke depan. Kini mereka sudah berdiri di salah satu rumah. Siti masih saja terus meracau. Dia mematung, memandang rumah itu. Apa yang akan kita lakukan, Rif? Kalau ada warga yang melihat, habislah kita. Ucap Dito yang panik, sekaligus khawatir kalau ada warga yang melongok dari jendela rumah mereka.
Arif terdiam tidak menanggapi. Dia terbuai dengan rasa penasarannya. Sedangkan Pak Dirman juga sama dengan Dito. Sesekali dia menengok ke arah kanan dan kiri. Tiba-tiba saja, Arif menarik Dito dan Pak Dirman dan meminta mereka untuk jongkok di dalam keremangan. Bahkan saking kuat tarikannya, Dito sampai terjengkal ke belakang. "Diam," ucap Arif sambil menunjuk ke arah jalan. Jauh dari tempat mereka berdiri, Dito melihat dengan jelas ada seseorang yang berdiri di tengah kabut yang pekat, membuat pandangan mereka terbatas hingga tidak tahu siapa gerangan yang tengah mengamati mereka. Beberapa waktu mereka terdiam. Lolongan anjing juga terdengar entah dari mana. Angin gunung turut serta menemani mereka malam itu. Siti, dia masih tetap memandangi rumah yang entah milik siapa. Dito pun tidak tahu. Kalau memang benar, berarti tumbal selanjutnya ada di dalam rumah itu, batin si Dito. Siti bergerak, sejenak menoleh ke arah mereka dengan seringai yang sangat mengerikan. "Pulang!" bentaknya dan langsung berjalan kembali ke arah hutan. Pak Dirman yang melihat itu ingin menyusul adiknya, namun Arif menahan dan meminta untuk segera pulang. "Biarkan, jangan diikuti. Ada orang lain di sana," ucap Arif. Tapi, kata Pak Dirman yang sangsi. Dia khawatir dengan keadaan adiknya. Kalau benar dia sudah sering seperti ini, dia akan langsung kembali ke gubuk. Hanya makhluk dengan kekuatan besar yang bisa membuka pasung seperti itu. "Jangan sia-siakan nyawa, Pak Dirman," ucap Arif. Dito hanya mengangguk-angguk, menyetujui ucapan temannya. Dengan terpaksa mereka menyingkir dan kembali ke rumah masing-masing. Tidak ada pembicaraan yang terjadi. Dito dan Arif berpisah dengan Pak Dirman di persimpangan jalan. Setelah sosok Pak Dirman tidak kelihatan lagi, segera Arif buru-buru berjalan menuju rumah Nek Harjo. Kini mereka berdua sudah berada di kamar Dito. Pakaian kotor mereka sudah ditaruh di kamar mandi. Bau yang berasal dari badan Siti menempel kuat di pakaian yang tadi mereka pakai. Untungnya Dito membawa banyak pakaian, jadi dia bisa meminjamkannya kepada Arif. "Dari mana kau mempelajari itu semua, Arif?" tanya Dito sambil menyerahkan secangkir teh hangat untuk Arif. "Mempelajari apa, Dit?" tanya Arif kembali. Sebenarnya Arif sudah tahu kalau Dito menanyakan soal kemampuan yang dimilikinya. "Itu tadi yang kamu lakukan pas di gubuk," jawab Dito yang langsung bergidik, mengingat sosok yang ada di belakang Siti. "Oh, itu hanya tiba-tiba bisa, Dit. Aku tidak tahu. Mungkin keturunan," jawab Arif dengan mengangkat bahunya. Tapi Dito yakin kalau temannya tidak sepenuhnya jujur. "Memangnya kenapa, Dit?" tanya Arif yang mulai menghidupkan rokoknya. "Ya tidak ada masalah, hanya ingin tahu saja. Terkadang aku merasa kau bisa membaca pikiranku, itu saja," jawab Dito yang juga mengikuti teladan temannya, membakar sebatang rokok. "Pikiran bukan buku yang bisa dibaca setiap saat, Dit. Mereka yang bisa menerjemahkan frekuensi getaran yang ditimbulkan oleh otak si lawan bicara, yang bisa menerka apa yang sedang lawan bicaranya pikirkan," jelas si Arif. Dito melongo mendengarkan ucapan temannya. "Apa itu, Rif? Apa nama semacam penyakit?" tanya Dito kebingungan. "Sudah, lupakan. Kujelaskan kau juga tidak akan paham.
Dengan otakmu yang kecil itu, sebaiknya kita fokus dengan masalah yang kita hadapi. Tugas Arif dengan tajam. Inilah salah satu hal yang Dito sukai dari Arif. Tidak pernah bertele-tele dan sedikit bermulut pedas. Cocok sekali jika dijadikan sebagai orang yang bisa memancing keributan. Aku tidak tahu kalau kakekmu juga berasal dari desa ini, Rif. Tanya si Dito. Iya, tidak sama sepertimu. Semenjak kecil memang aku dibesarkan oleh kakekku. Tapi waktu umurku 10 tahun, aku pindah ke kota sebelah. Jelas si Arif. Pantas saja Dito tidak pernah melihat Arif sebelumnya. Jadi, kita sudah menemukan si wanita misterius itu. Kalau memang benar, berarti tumbal selanjutnya adalah wanita yang ada di rumah itu. Benar, ucap Dito memastikan. Tapi kita juga harus berhati-hati, karena dalang dari semua ini sepertinya sudah sadar kalau kita mengetahui tentang keberadaan Siti. Aku sedikit curiga, justru Siti lah yang digunakan untuk membunuh mereka. Jelas dengan kejadian tidak masuk akal tadi, semua bisa saja menjadi mungkin, ujar si Arif. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mencari tahu siapa pemilik dari rumah itu dan bagaimana cara dia memilih tumbal selanjutnya. Apakah dengan hari kelahiran atau hanya sekedar belum menikah? Kalau memang si pelaku melancarkan aksinya dengan menghamili si wanita, itu akan jauh lebih mudah untuk menangkapnya. Lanjut si Arif. Dito benar-benar takjub dengan pemikiran temannya. Sama-sama tersenyum. Mereka sepakat untuk mencari informasi dari pemilik rumah yang tadi mereka kunjungi bersama Siti. Semalaman Dito dan Arif berdiskusi, menduga-duga tentang siapa dalang dari semua ini. Akan tetapi, meskipun satu petunjuk sudah mereka dapatkan, namun masih banyak misteri yang sedang tersembunyi. Paginya mereka dibangunkan oleh Bude Ijah yang meminta bergabung untuk sarapan. "Kalian begadang?" tanya Pak D yang melihat guap kantuk yang sering Dito tampilkan. "Biasa Pak D, gak bisa tidur. Kalau Arif molornya cepat," jawab Dito. Pak D menganggukkan kepalanya dan kembali berkata, "Dito, kamu sudah tidak diganggu sama Ningsi lagi kan?" Enggak Pak De." "Oh iya, terus bagaimana dengan mayat perempuan itu Pak De?" tanya Dito penasaran. "Polisi sudah membawa jenazahnya. Semoga pelakunya segera tertangkap," ujar Pak De ala kadarnya, seolah dia sedang tidak ingin mendiskusikan penemuan mayat di desanya. Mengerti, Dito tersenyum dan kembali memakan sarapannya, walau ada sedikit rasa enek yang muncul saat teringat mimpi tentang kepala di panci milik budenya. Setelah mereka selesai sarapan, Pak D pamitan kepada mereka untuk pergi ke ladang. Awalnya Dito ingin ikut, tapi Arif berinisiatif untuk mengajak Dito pergi ke gubuk yang semalam ditunjukkan oleh Pak Dirman. Saat ini Siti merupakan kunci penting dari semua rentekan kematian para wanita di desa Renggono. Terlebih mereka ingin memastikan jika memang Siti sudah benar-benar kembali ke gubuk itu. Aku masih tidak habis pikir bagaimana cara si dalang menghamili wanita-wanita itu. Apakah ada ilmu yang bisa melakukan itu semua? Tanya Dito tidak mendengarkan ucapan Arif. Sejenak ada jeda. Mereka berdua sama-sama diam. Aku tidak tahu. Ada banyak ilmu hitam yang bisa digunakan. Justru kalau kita bisa menggali informasi dari Siti, semua akan jauh lebih mudah, ucap Arif yang memandang jauh ke arah jalan desa. Kalau begitu, kita ajak Pak Dirman.
Sekalian kita pastikan kondisinya, tegas Dito. Sedang Arif hanya menganggukkan kepalanya. Kini mereka tengah berdiri di depan pintu rumah Pak Dirman. Sudah puluhan kali Arif mengetuk dan mencoba memanggil laki-laki tua itu. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Dito juga berinisiatif untuk mengecek ke belakang rumah dengan berjalan memutar. Tetapi sama saja, tidak ada seorang pun yang terlihat di sana. Sepertinya Pak Dirman sedang pergi, Rif, ucap Dito, yang baru saja sampai di sebelah Arif. Kita langsung ke gubuk saja. Perasaanku dari tadi tidak enak, kata Arif sambil melangkah menjauh rumah Pak Dirman. Tidak ada bantahan yang muncul dari bibir Dito. Langsung saja Dito mengikuti langkah Arif. Apa tidak sebaiknya kita meminta bantuan Pak Prianto? Ujar si Dito saat mereka sudah masuk ke dalam hutan. Arif berhenti, kemudian duduk di bonggol pohon yang ada di sisi jalan setapak. Dito memperhatikan raut wajahnya, menyiratkan kekhawatiran yang selama ini jarang sekali terlihat. Mengikuti temannya, Dito juga duduk dan menghidupkan sebatang rokok. Aku juga berpikir demikian. Tapi akan ada banyak resiko jika banyak orang yang mengetahui semua ini. Bisa saja justru orang terdekat kita yang menjadi dalang dari semua ini, ucap Arif sambil mengusap wajahnya dengan tangan. Benar kata Arif, selain Pak De dan Bude serta Pak Amar, bisa saja justru malah Pak Kades dalang dari semua ini. Tapi bagaimana kita bisa mencari informasi tentang rumah yang didatangi Siti semalam? Tidak mungkin kita menanyakan kepada nenekku ataupun orang lain. Satu-satu orang yang dengan mudah memberikan informasi itu adalah Pak Prianto. Cap Dito mencoba menjabarkan pemikirannya. Arif menganggukkan kepalanya. Benar, memang sebaiknya aku meminta bantuan dari Pak De Prianto untuk bisa memecahkan masalah yang sudah turun-temurun ini. Toh dia juga sudah mengetahui dari cerita kakek, ucap Arif yang kembali berdiri. Tersenyum Dito mengikuti Arif melanjutkan perjalanan menuju gubuk yang ditinggali oleh Siti. Perlu 30 menit lebih mereka berjalan. Dari kejauhan, kini mereka sudah melihat gubuk sederhana yang memiliki bau yang sangat memuakan. Ada rasa malas yang muncul di batin Dito untuk dekat-dekat dengan Siti. Selain baunya yang membuat tidak nyaman, bulu kuduknya juga sering merembang saat berdekatan dengan wanita itu. Baru saja Dito melangkahkan kakinya, Arif tiba-tiba saja menyeret lengannya ke samping. Kenapa, Rif? Tanya Dito penasaran. Arif tidak menjawab dan terus saja melihat ke arah gubuk. Dito mengikuti arah pandangan temannya. Jauh di depan mereka, ada seseorang yang tengah keluar dari dalam gubuk dan berjalan ke arah hutan. Itu bukannya Pak Dirman, Rif, ucap Dito yang memperhatikan perawakan dari orang tersebut. Aku tahu, makanya aku menyeretmu untuk bersembunyi, ujar Arif setelah dirasa aman. Mereka buru-buru melangkah menuju gubuk kumuh itu. Segera Arif mencoba untuk membuka pintunya. Sial, umpat Arif saat berada di depan pintu. Ada apa, Rif? Tanya Dito kebingungan. Kita tidak menutup pintu ini semalam. Semoga saja dia tidak curiga, kata Arif yang langsung saja menerobos masuk ke dalam gubuk. Dito masih diam mematung. Otaknya terasa begitu lembut untuk mencerna apa yang Arif maksud. Menahan nafas, Dito ikut masuk ke dalam gubuk. Dalam sekali penglihatan, matanya langsung tertuju sudut ruangan. Ada perasaan shock dan keheranan. Bagaimana bisa Siti kembali berada di sana dengan posisi terpasung dan gembok yang terkunci? Padahal jelas saja Pak Dirman mengatakan kalau dia yang membawa kunci pasungan itu.
Sekali lagi Dito mengedarkan pandangannya. Kini semua terlihat dengan jelas saat siang hari. Gubuk itu benar-benar kumuh. Piring-piring yang berjatuhan, dan beberapa makanan terlihat sudah menjamur. Belum lagi bau pesing dan semacam kotoran kering menguar dari arah Siti. "Siapa kamu? Mas Dirman di mana?" Terdengar suara para wanita. Sontak Dito menoleh. Dia terkejut. Ternyata suara itu berasal dari bibir Siti. "Siti," ucap Arif yang sudah mendekat ke arah Siti. "Tolong, Mas Dirman kemana?" Sekali lagi Siti bertanya. Dito keheranan. Keadaan Siti benar-benar berbeda dengan semalam yang ia lihat. "Rif," ucap Dito mencoba mencari jawaban dari temannya. "Aku tidak tahu. Tadi rumahnya sepi," ucap Arif kepada Siti, mengacuhkan si Dito. "Pergi, selamatkan Mas Dirman. Orang itu biadab," ucap Siti histeris. "Orang? Siapa maksudmu?" sambar si Arif. Namun sekali lagi, tiba-tiba raut muka Siti berubah seketika. Pandangannya kosong dan berbisik. "Wadone wis siap. Jokone wis dicepake." Dito yang mendengar itu langsung merinding seketika. Arif beranjak, tidak mengucapkan apa-apa, dan langsung menarik Dito keluar gubuk. Segera Arif menutup pintu dan berjalan kembali ke arah desa. "Ada apa, Rif?" tanya Dito penasaran. Dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang telah terjadi. "Kita harus ke tempat Pak Dirman," ucapnya, dengan langkah yang hampir bisa dikatakan setengah berlari. Tidak bertanya lebih lanjut, Dito mengikuti apa yang Arif katakan. Terengah-engah mereka sudah berada di depan rumah Pak Dirman. Sekali lagi Arif mencoba mengetuk dan memanggil-manggil nama Pak Dirman. "Ada yang tidak beres, Dit. Coba kita cek lewat belakang," ucap Arif. Mereka buru-buru berjalan memutar. Di belakang juga terlihat suasana sepi. Terlebih rumah Pak Dirman yang agak jauh dari rumah warga lainnya, sehingga mereka juga tidak bisa bertanya kepada tetangga sekitar. "Apa yang kamu lakukan, Rif?" tanya Dito saat melihat Arif mencoba membuka pintu dapur milik Pak Dirman. "Tidak dikunci, Dit," kata Arif sambil menengok ke arah Dito. "Yakin kita akan masuk, Rif?" tanya Dito yang masih merasa ragu. Bagaimana jika Pak Dirman sedang pergi keluar dan melihat mereka mengendap-endap memasuki rumahnya? Bisa habis mereka dihajar warga desa. Pak Dirman," panggil Arif dengan melongokkan kepalanya ke dalam rumah. Dito sedikit heran dengan kenekatan Arif. Dia sama sekali tidak mendengarkan perkataan Dito, yang justru sekarang sudah melangkah masuk ke dalam rumah. Sedangkan Dito menunggu di luar, takut kalau ada warga yang melihat mereka. Dito mendengar dengan jelas ada sesuatu yang terjatuh. Buru-buru dia masuk ke dalam untuk mengecek keberadaan Arif. Takut-takut kalau Pak Dirman di dalam sedang mencelakai temannya. Dito sudah melangkah ke dapur dan menuju ruang tengah. Terlihat Arif sedang tersungkur di tanah dengan menatap ke arah kamar yang terbuka. "Rif, kamu kenapa, Rif?" tanya Dito yang langsung berjalan buru-buru, ingin menolong temannya. Tidak ada jawaban, hanya tangan Arif yang mengacung ke arah dalam kamar. Sontak Dito memalingkan pandangannya. Mata Dito membulat sempurna, ingin mengucap istighfar. Namun yang keluar hanya suara mirip kumur-kumur yang tidak jelas. Tangannya mencekram lengan Arif dengan erat. Pak Dirman tergantung di dalam kamar salah satu rumahnya. Tersadar Arif langsung menarik si Dito.
Ayo Dit, ayo. Dito yang masih gemetar, merasa tidak bisa berdiri dengan benar. Tatapannya benar-benar kosong, melihat jenazah Pak Dirman yang tergantung seperti itu. Dit, ayo Dit. Sekali lagi Arif menarik lengan Dito. Mereka buru-buru pergi dari rumah Pak Dirman. Sedari tadi Dito hanya diam, dan terus saja mengikuti si Arif. Entah tujuannya kemana, Dito tidak tahu. Rif, Pak Dirman, Rif, ucap Dito dengan lirih. Dito menyentakkan tangan Arif. Rif, Pak Dirman, kenapa kita pergi? Bentak Dito. Arif tidak peduli. Dia kembali menarik Dito untuk menjauhi rumah Pak Dirman. Rif, teriak Dito. Goblok, kalau kau mau masuk penjara, ya sudah sana balik, ucap Arif yang langsung berbalik meninggalkan si Dito. Tertegun Dito memandang si Arif yang sudah berjalan beberapa meter di depannya. Tersadar bahaya sedang mengintai mereka, Dito berlari menyusul temannya. Kini mereka sudah duduk di rumah Pak Prianto. Keduanya terlihat gusar. Kopi yang sudah disediakan oleh Bu Prianto juga tidak disentuh. Hanya berbatang-batang rokok yang sudah mereka habiskan, sembari menunggu Pak Prianto pulang dari kantor desa. Baru pada pukul 2 siang, mereka mendengar suara motor yang terparkir di depan rumah Pak Prianto. Assalamualaikum. Salam Pak Prianto. Waalaikumsalam, jawab Arif dan Dito bersamaan. Melihat keberadaan mereka berdua, wajah Pak Prianto menyiratkan keheranan. Tumben Dit, ada apa? Tanya Pak Prianto yang berjalan mendekat. Ada yang ingin Arif sampaikan Pak De, ucap Arif. Ada masalah? Tanya Pak Prianto yang sudah duduk di depan mereka berdua. Sejenak tidak ada yang menjawab, baik Arif maupun Dito, ragu untuk memulai. Tatapan tajam Pak Prianto membuat nyali Dito menciut. Rif, kata Pak Prianto sekali lagi. Arif menghela nafas. Ini tentang kematian yang terjadi di desa Renggono, ucap Arif langsung menatap mata Pak D-nya. Pak Prianto terdiam. Kita bicarakan di belakang. Pak D, ganti baju dulu, ujarnya dan langsung bangkit meninggalkan ruang tamu. Dito yang hanya tamu, hanya mengekor mengikuti si Arif menuju teras belakang rumah. Langsung saja, ceritakan apa yang kalian ketahui, tegas Pak Prianto. Segera Arif menceritakan kejadian beberapa belakangan ini, saat di mana Dito selalu mendapatkan teror terus-menerus dari Ningsi. Tentang Nek Harjo, yang menceritakan bagaimana dulu kejadian serupa pernah terjadi. Hingga saat Arif ingin menceritakan tentang Pak Marwanto dan istrinya. Sejenak Arif memandang si Dito. Dia meminta persetujuan. Dito yang menangkap maksud tatapan Arif hanya mengangguk. Malam itu, kami juga membuntuti Pak Marwanto dan istrinya. Mereka, ucap Arif. Mereka kenapa, Rif? Dorong Pak Prianto. Nampak sekali dia sedang menahan emosinya. Mereka melakukan satu ritual di pohon yang ada di dalam hutan. Dan setelah itu bersenggama, ucap Arif yang masih saja terus menatap Pak D-nya. Bagi Dito itu sungguh keberanian, karena dia sendiri merasa ciut dengan sorot tajam dari Pak Prianto. Brengsek, ucap Pak Prianto terkejut. Terus, apalagi yang terjadi? Kembali sekali lagi Arif menceritakan akan pertemuannya dengan Pak Dirman, yang menceritakan tentang Asi, serta Nanik dan Parmin. Terus saja Arif bercerita, hingga saat mereka diminta untuk datang malam-malam.
pergi bertemu dengan Pak Dirman. Dan kalian bertemu dengan Siti? Siti masih hidup? Tanya Pak Prianto tidak percaya. Kini sudah berbatang-batang rokok yang habis terhisap di mulut laki-laki itu. Dito tahu pasti, pikiran Pak Prianto begitu semrawut dengan cerita yang didapatkannya dari Arif. Benar, tapi ada sesuatu yang aneh. Kembali Arif menceritakan tentang bagaimana dengan kondisi Siti. Bagaimana dia menemukan pusaka yang ditinggalkan kakeknya. Serta bagaimana kejadian saat pasung yang tiba-tiba terlepas. Kalau benar apa yang kamu ucapkan, kita harus segera memberitahu kepada warga yang rumahnya kau kunjungi bersama Siti. Selain itu, kita juga harus bertemu dengan Pak Dirman, ucap Pak Prianto dengan sekali tarikan nafas. Dito benar-benar tidak bisa berucap banyak saat itu. Otaknya benar-benar tidak bisa diajak kerjasama. Bayangan kematian dari Ningsih hingga Pak Dirman terus saja menggelantung di depan matanya. Sejenak Arif terdiam. Pak D, Pak Dirman sudah mati, Pak D, ucapnya dengan datar. Mendengar jawaban Arif, Pak Prianto terdiam kebingungan. Apa maksudmu? Bukannya semalam kalian masih bersama? Tanya Pak Prianto. Kembali Arif menceritakan bagaimana tadi siang mereka berdua pergi ke gubuk. Melihat ada seorang laki-laki yang tengah berdiri dan meninggalkan gubuk Siti, serta permintaan Siti yang aneh. Karena tersadar ada sesuatu yang aneh, Arif buru-buru pergi, berniat mengecek rumah Pak Dirman. Hingga saat Arif mencoba menendang pintu kamar, jasad Pak Dirman sudah tergantung di kamarnya. Ucap Arif yang kini Dito juga melihat matanya sedikit memerah. Goblok kamu, Rif, bentak Pak Prianto, yang langsung menyandarkan punggungnya ke kursi. Dito hanya tertunduk, tidak berani mengucapkan apa-apa. Sekali lagi dia mencoba melirik ke arah Arif, yang kini juga sudah menyandarkan punggungnya. Meski matanya memerah, tapi ekspresinya benar-benar datar. Selain kalian, siapa saja yang sudah mengetahui kalau Pak Dirman sudah meninggal? Ucap Pak Prianto setelah sekian lama diam. Tidak ada, Pak De, hanya kita berdua. Dia selalu bilang kalau dia dan keluarganya dijauhi oleh warga desa. Ada kemungkinan kalau belum ada yang mengetahui, ucap Arif menjelaskan, yang kini mulai membakar sebatang rokok. Sudah ku beritahu untuk tidak sembrono dan jangan mencoba menyelesaikan semua sendiri. Tapi sepertinya omongan Pak Demu ini memang tidak pernah kau dengarkan, geram Pak Prianto. Aku tidak butuh ocehan, Pak D. Kalau memang Pak D bisa membantu, bantulah. Kalau memang tidak, akan ku cari sendiri jalan keluarnya, kata si Arif, yang membuat bola mata Dito membulat. Sejenak mereka saling melotot satu sama lain. Kalau bukan amanah dari bapakku, sudah ku tenggelamkan kau jauh-jauh hari, Rif. Tunggu di sini kalian berdua, dan jangan kemana-mana. Dito bilang kepada Pak Demu, kalau kau ingin menginap di rumahku. Ucap Pak Prianto, yang langsung pergi meninggalkan ruangan. Sedangkan Arif hanya tersenyum kecut. Apa yang akan dilakukan Pak Prianto, Rif? Tanya Dito takut-takut. Arif menoleh kepada Dito. Keluargamu benar-benar mengerikan, Rif, ucap Dito yang kagum. Ya, menurutku Pak Prianto akan mencoba memberitahu warga kalau Pak Dirman sudah meninggal. Dia kepala desa, dengan mudah bisa memberikan alasan yang lebih masuk akal daripada kita.
Sekarang kita tunggu di sini dan menunggu kabar selanjutnya, ucap Arif. Mengerti, Dito segera menyambar rokok dan langsung membakarnya. Lama mereka menunggu. Tidak ada candaan yang keluar dari mulut keduanya. Dito sedari tadi juga hanya terdiam dan melamun. Apa akhirnya aku akan mati seperti mereka, Rif? Kata Dito yang memandang jauh ke depan. Entah kenapa semua terjadi padaku. Pernikahanku yang gagal, Dinda yang pergi meninggalkanku, dan sekarang nyawaku terancam karena alasan yang tidak ku ketahui. Arif memandang Dito cukup lama. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari kematian. Tapi kalau bisa memilih, aku memilih untuk mati dengan cara yang wajar. Dan kalau ada orang yang berusaha membunuhku, aku akan melawan sekuat tenagaku, kata si Arif. Dito menolehkan kepalanya. Kini Arif melihat dengan jelas kalau ada air mata di bola mata milik laki-laki yang ada di sampingnya. Tidak mau melihat kelemahan seseorang, Arif memalingkan wajahnya. Dia tahu apa yang sedang dirasakan oleh temannya. Ya, setidaknya kalau kau mati duluan, bisakah kau menyampaikan salam dariku untuk kedua orang tuaku? Ujar Arif dengan polos. Bangsat kamu, Rif, umpat Dito. Sejenak mereka saling pandang dan terkekeh bersamaan. Tepat pukul 5 sore, kembali mereka mendengar ada suara motor yang berhenti di depan rumah. Jantung Dito berdebar dengan kuat, takut mendengar informasi yang dibawa Pak Prianto. Terdengar pintu yang terbuka dan langkah kaki yang mendekat ke arah mereka. Pak Prianto tidak mengatakan apapun. Dia terus saja menatap Arif dan Dito bergantian. Dalam 2 hari ini, ada 2 mayat yang ditemukan dengan kondisi yang sangat tidak wajar, ucap Pak Prianto dengan gusar. Dito dan Arif tidak menjawab. Kini warga desa akan semakin heboh dan panik. Kalian tahu apa yang aneh dengan kematian Pak Dirman? Mereka hanya menggeleng karena benar-benar tidak memperhatikan kondisi terakhir dari jasad Pak Dirman. Alat kelaminnya menghilang, kata Pak Prianto dengan helaan nafas panjang. Dito yang mendengar itu benar-benar shock. Apanya yang hilang? Tanya Dito dengan suara nyaring. Si pembunuh sengaja memotong kemaluan Pak Dirman, jawab Pak Prianto. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Nanti malam, kalian tunjukkan padaku rumah warga yang kalian temui semalam, dan antarkan aku bertemu dengan Siti, ujar Pak Prianto, yang langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Dito memalingkan pandangannya kepada Arif. Kini Arif terdiam, seperti sedang menahan amarah. Mereka bertiga kini telah siap. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kalau ada seseorang yang mencurigakan, jangan segan untuk memukulnya. Jauh lebih baik dia sangat sekarat daripada kalian yang mati. Kita berangkat sekarang, ucap Pak Prianto. Bagai mendapat komando. Tanpa menjawab pertanyaan Pak Prianto, Dito dan Arif mengikuti laki-laki itu, menembus kabut malam. Aku sudah meminta istriku untuk tidak keluar kamar sebelum aku pulang. Dan kau, apa sudah melakukan apa yang aku minta, Rif? Tanya Pak Prianto saat mereka sudah berjalan masuk ke dalam hutan. Sudah. Aku sudah memagari rumah dengan pagar gaib. Tidak ada demit yang bisa masuk. Fokus saja dengan apa yang ada di depan kita, ucap Arif. Tidak terdengar jawaban dari mulut Pak Prianto. Mereka terus saja berjalan, menembus gelapnya malam. Kali ini Dito merasa lebih berani.
Entah kenapa, dengan kehadiran Pak Prianto, membuat batinnya sedikit lebih tenang. Setelah beberapa saat, Arif berhenti. Gubuk yang ditinggali Siti sudah nampak. Tidak ada penerangan sama sekali. Bahkan dari jarak jauh, Dito hampir merasakan bau busuk yang muncul dari gubuk itu. Lebih baik kita matikan senter kita. Kalau ada seseorang di sana selain Siti, langsung saja kita hajar orang itu, ucap Arif yang sudah mematikan senternya. Selama ini Dito selalu hidup dengan tenang dan tidak pernah mendekati masalah. Dulu mungkin ketakutannya hanya pada sosok bapaknya yang mirip sekali dengan Pak Prianto. Dengan tatapan tajam dan tidak banyak bicara. Bahkan sempat Dito bertanya kepada Sinta, kenapa mau menikah dengan manusia berdarah dingin seperti Gunawan? Tersadar dari lamunannya, Dito juga ikut mematikan senter yang ia pegang. Jantungnya berdetak dengan keras, menanti apa yang akan terjadi selanjutnya. Tanpa ada yang mengomando, mereka bertiga serentak berjalan menuju ke arah gubuk. Sesampainya di depan gubuk, suasana terlihat begitu tenang. Bahkan tidak ada suara pergerakan atau suara Siti yang meracau tidak jelas. Ada sesuatu yang aneh. Kalian bersiaplah, ucap Arif. Belum juga dia mendorong pintu kayu. Tiba-tiba saja, ada angin yang berhembus dengan kencang. Hawa di sekitar mereka berubah menjadi lebih mencekam. Dito merasa dirinya sedang dilihat oleh ribuan mata. Sempat Arif memandangi sekitar gubuk. Dari keremangan, Dito bisa melihat seringai yang muncul dari bibir Arif. Sedangkan Pak Prianto tetap terlihat tenang, tapi waspada. Kini Arif sudah membuka pintu gubuk. Wanita itu sudah tidak ada. Kita terlambat, ucap Arif sambil membalikan badannya. Maksudnya, Siti sudah pergi? Tanya Dito yang juga mengecek dengan melongokkan kepalanya ke dalam gubuk. Kemana kira-kira wanita itu pergi, Rif? Tanya Pak Prianto menatap Arif dengan tajam. Hanya ada satu kemungkinan. Dia sedang berada di desa. Jawab Arif yang langsung melangkah buru-buru kembali ke arah desa. Namun baru saja dia berjalan beberapa meter, ada seseorang yang tengah berdiri di depan mereka. Nampak Siti dengan rambut awut-awutan, berdiri mematung, melihat mereka. Terdengar juga suara senandung lirih. Siti, ucap Pak Prianto. Suaranya terdengar sedikit gemetar. Pak Prianto mencoba mendekat ke arah Siti, namun langsung dihadang oleh Arif dengan merentangkan tangannya. Tunggu, Pade, ada sesuatu yang aneh. Benar pikir Arif, ada sesuatu yang aneh. Dia memang tidak bisa merasakan atau melihat hal gaib. Tapi saat ini, tangan Siti sedang mencengkram sesuatu. Apa yang sedang dipegangnya, Rif? Tanya si Dito sambil meletakkan tangannya di bahu Arif. Aku tidak tahu, Dit, tapi sosok yang semalam kita lihat sekarang ini sedang menatap nyalang kepada kita, ujar si Arif. Maksudmu, Siti kesurupan? Tanya Pak Prianto yang juga tengah memandangi Siti dengan serius. Bukan hanya kesurupan, tapi tubuh dan juga pikirannya sudah dikendalikan oleh makhluk. Belum juga Arif selesai bicara, angin kembali berhembus dengan kencang. Bahkan pohon-pohon yang ada di sekitar mereka bergoyang-goyang dengan cepat. Dito sedikit tersentak. Kini Siti berjalan ke arah mereka, sangat pelan dan terus saja mengucap sesuatu yang sama. Wadone wis siap, Joko wis dicepake.
Siti terlihat berhenti. Jantung Dito berdebar dengan keras sekali. Bahkan mungkin Arif juga merasakan kalau tangannya juga gemetar. Jelas sekali, sosok Siti yang ada di hadapannya saat ini bukan seperti Siti yang kemarin malam dia lihat. Hingga tiba-tiba saja, dia berlari menerjang. Mereka semua kaget. Bahkan Pak Prianto sampai teriak karena tidak menyangka Siti bisa berlari secepat itu. "Apa itu, Rif?" ucap Dito gemetar terengah-engah, menjauhi sosok Siti yang terus saja menembang. "Sialan, kalian bilang kalau dia tidak bisa berjalan normal. Kenapa Siti bisa berlari secepat itu? Dan lihatlah apa yang dia bawa," ucap Pak Prianto yang sudah berada di samping mereka. "Ini gila, sudah tidak masuk akal. Seharusnya kita membawa warga desa." Dito sekarang bisa melihat dengan jelas apa yang dipegang oleh Siti. Nampak sekali benda itu terlihat menggelambir dan berbau sangat amis, bercampur bau busuk yang menusuk. "Ari-ari bayi," ucap Arif dengan datar. "Tidak ada gunanya lagi di sini. Kita harus segera kembali ke desa. Kita cari bantuan," ucap Pak Prianto. Namun perkataannya terputus. Srek, dek. Jantung Dito langsung mencelos. Suara langkah itu mengingatkan dirinya kepada Ningsih. Srek. Sekali lagi suara itu terdengar dengan jelas, berasal dari arah samping mereka. Dito yang pertama kali melihat sosok itu. Ningsih tengah berjalan menyeret kakinya dengan kain jarit yang melilit lehernya. Belum lagi bentuk rupanya yang mengerikan, mata melotot, dan lidah yang terjulur keluar. "Astagfirullahaladzim," ucap Pak Prianto, yang juga sudah melihat Ningsih berjalan mendekat ke arah mereka. Sekarang Dito dan Pak Prianto terfokus kepada Ningsih, sedangkan Arif masih terus saja memandang Siti yang ada di depannya. Pak, apa yang harus kita lakukan, Pak?" ucap Dito dengan gagap. Dirinya benar-benar ketakutan saat ini. "Jangan tanya aku, Dit. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa jika sedang berhadapan dengan setan," kata Pak Prianto. Kini nada suaranya juga terlihat bergetar. "Rif," panggil Pak Prianto yang masih saja memandangi sosok Ningsih. Namun belum sempat Arif menjawab, Dito merasakan ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Tidak mungkin itu tangan dari Pak Prianto maupun Arif. Telonjak Dito langsung menengok ke belakang. "Dit, tolongin Bapak, Dit." "Astagfirullah," teriak Dito kencang yang langsung berlari menuju ke arah hutan. Sedangkan dalam waktu yang bersamaan, Siti juga berlari menerjang si Arif. "Dit!" teriak Arif yang menyadari kalau Dito berlari meninggalkan mereka. "Goblok!" umpat Arif dengan keras, yang masih mencoba untuk melepaskan cengkeraman tangan Siti. Berkali-kali kedua laki-laki itu berusaha melepaskan Siti dari atas tubuh Arif, tapi seolah tenaga yang dimiliki oleh Siti benar-benar kuat sekali. "Pade, kejar Dito sekarang. Jangan sampai dia sendirian," ucap Arif terengah-engah. "Tapi Rif," tanya Pak Prianto dengan ragu. Dia tidak bisa meninggalkan keponakannya di sini sendirian saat diserang oleh orang gila seperti Siti. "Cepat, Pade," bentak si Arif. Mau tidak mau, Pak Prianto bergegas berdiri dan berlari menyusul si Dito. Dito terengah-engah. Dia benar-benar ketakutan. Jantungnya merasa mau lepas. "Sial, di mana ini?" ucap Dito yang baru menyadari
kalau dia berlari terlalu jauh dari Arif dan juga Pak Prianto. Srek! Dito langsung menoleh. Jelas sekali, ada sesuatu yang sedang berjalan di belakangnya. Sial, sial, ucap Dito merutuki kebodohannya. Tidak mau berlama-lama di tempatnya berdiri, Dito mencoba kembali melangkah. Tanpa ada penerangan, dia terus saja mencoba menyibakkan semak-semak yang ada di depannya. Adit! Sayup-sayup Dito mendengar seseorang yang sedang meneriaki namanya. Sedikit merasa lega. Baru saja dia ingin membalas suara itu. Tiba-tiba saja, ada sesuatu yang menghantam keras tengkuk Dito. Dan semua menjadi gelap. Dito berbaring dengan mata masih terpejam. Kepalanya terasa begitu berat. Ada perasaan yang mengalir ke dalam batinnya, yang membuatnya tidak nyaman. Dito mencoba mengingat-ingat kenapa perasaan menyesakan ini masih terus hadir di dalam batinnya. Ingin rasanya dia terbaring di atas tempat ini, di atas kasur yang begitu empuk dan nyaman, melupakan semua permasalahan yang tengah dihadapinya. Lambat laun Dito teringat kalau semalam dia tengah berlari ke arah hutan dan ada sesuatu yang memukul bagian belakang kepalanya. Mengerjapkan mata berkali-kali, Dito mencoba untuk membuka matanya yang masih begitu berat. Kini Dito tahu kalau dia sudah berbaring di atas kasur di dalam kamar bekas ayahnya. Sudah bangun, Dit, ucap suara yang sangat Dito kenali dan rindukan. Ibu, ujar Dito dengan parau, dan masih saja memandang Sinta dengan tatapan keheranan. Kok ibu ada di sini? Tanya si Dito. Iya, semalam nenek menghubungi ayahmu, jadi kami langsung bergerak ke sini. Bagaimana kondisi kamu, Dit? Jawab Sinta dengan datar, dengan tatapan yang tajam ke arah Dito. Ini baru pertama kalinya Dito melihat ibunya menatapnya seperti itu. Dito tidak apa-apa, Bu. Bagaimana Dito bisa sampai di sini, Bu? Seingat Dito, semalam Dito pingsan di tengah hutan. Kata Dito mencari penjelasan, mengabaikan keheranannya. Untungnya Pak Kades menemukanmu, Nak, dan langsung membawamu ke sini. Sudah, sekarang kamu istirahat dulu, kata Sinta dan langsung beranjak keluar kamar. Dito masih ingin mendengar penjelasan dari ibunya, tapi kepalanya begitu pusing. Sesekali dia meraba bagian belakang lehernya yang masih terasa kaku. Tidak kuat untuk bangun, Dito kembali merebahkan tubuhnya dan menutup matanya. Pulang, Dit. Seketika Dito membuka mata, celingukan mencari sumber suara yang baru saja dia dengar. Arif, batin si Dito. Ya, jelas sekali. Itu adalah suara milik Arif. Tapi sekarang di kamarnya, tidak ada siapapun. Pelan-pelan Dito mencoba beranjak dari tempat tidurnya, penasaran dengan suara-suara yang muncul dari arah luar. Saat membuka pintu kamar, Dito tercengang. Seluruh anggota keluarganya sudah duduk di ruang keluarga rumah Nek Harjo. Semua nampak tersenyum saat melihat Dito. Bang Dito sudah sembuh, tanya Nisa yang langsung berdiri menghampiri si Dito. Iya Nis, sudah. Nisa kok sudah sampai sini? Kangen sama abang ya? Tanya Dito dengan gemas, sambil mengusap-ngusap kepala Nisa. Dit, duduk sini. Melihat ke arah sumber suara, Dito tidak berani menolak. Jika ayahnya sudah meminta sesuatu, berarti itu adalah perintah yang mutlak dan harus dikerjakan. Iya ya, jawab Dito yang langsung berjalan menuju sofa ruang keluarga. Kenapa kamu tidak cerita sama ayah atau ibu?
Tanya Gunawan dengan lembut. Dito keheranan. Sejak kapan Gunawan ayahnya mengeluarkan nada suara lembut seperti itu? Dito tidak mau membuat kalian kepikiran ya, jawab Dito terbata. Sebenarnya Dito merasa bahagia karena bisa berkumpul dengan keluarganya di rumah Nek Harjo. Akan tetapi, entah kenapa pikiran Dito justru melayang ke arah Arif dan Pak Prianto. Terlebih saat ini sesuatu yang membuat Dito keheranan dengan perilaku kedua orang tuanya. Kenapa, Dit? Kok melamun? Ucap Gunawan yang sedang memperhatikan si Dito. Arif dan Pak Prianto bagaimana ya? Semalam Dito pergi bersama mereka ke hutan. Mereka baik-baik saja kan? Tanya si Dito. Seketika raut wajah mereka berubah. Yang awalnya tersenyum bahagia, tiba-tiba saja menjadi murung. Ya, tanya Dito sekali lagi. Dito mengedarkan pandangannya. Ada kejadian apa saat Dito pingsan tadi ya? Tanya Dito kepada siapapun yang ada di sana. Arif ditemukan meninggal, ucap Pak Ade Marwanto. Dito terdiam, memandang Pak Ade-nya dengan tatapan kebingungan. Pak Ade jangan bercanda. Semalam Dito lihat dia masih sehat kok, kata Dito yang masih tidak percaya dengan ucapan Pak Ade-nya. Kamu yang sabar ya, Dit. Memang mungkin ini sudah takdirnya. Semalam setelah Pak Kades membawamu ke rumah, dia meminta bantuan warga untuk pergi ke dalam hutan. Saat mereka tiba di depan gubuk, Arif sudah ditemukan meninggal dengan luka sayatan di tubuhnya. Jelas Nek Harjo. Dek. Seketika perasaan Dito menghilang. Ada sesuatu yang jauh turun ke dasar perutnya. Tidak mungkin Arif meninggal. Batin Dito masih tidak percaya. Kalian jangan bercanda. Arif tidak mungkin meninggal. Dia orang yang tangguh, kata Dito dengan suara panik. Namun semua wajah di sekitarnya tidak menunjukkan kalau mereka sedang bercanda. Setelah ini kamu ikut Pak De, ucap Pak De Marwanto. Kemana Pak De? Tanya Dito yang masih memiliki kecurigaan kepada Pak De-nya. Ingatan bagaimana saat laki-laki ini sedang melakukan ritual masih membekas jelas di ingatan si Dito. Sudah, ayo ikut saja, ajak Pak De-nya, yang langsung saja berdiri dan menarik tangan Dito. Dia memandangi sekitar, tidak ada yang mencoba mencegah. Bahkan Sinta malah menampilkan senyum simpul di bibirnya. Tidak bisa menolak. Dito pun mengikuti apa yang ingin ditunjukkan oleh Pak De Marwanto. Mereka kini berjalan menyusuri jalanan desa. Sungguh sangat aneh. Dito tidak melihat seorang pun. Padahal waktu masih menunjukkan sore hari. Hanya saja memang langit terlihat mendung. Mereka terus saja berjalan. Entah kenapa, Dito merasakan perjalanan begitu jauh, hingga dia sampai sebuah tikungan. Dada Dito bergetar saat melihat ada bendera berwarna putih yang diikatkan pada sebatang bambu. Kini Dito sudah berdiri tidak jauh dari sebuah rumah. Dito berhenti dan terus memastikan bahwa apa yang dia lihat saat ini hanyalah sebuah halusinasi. Ayo Dit, ajak Pak De Marwanto saat melihat Dito yang justru berdiri mematung. Berjalan pelan-pelan, Dito mencoba untuk menguatkan mentalnya. Suasana di rumah itu sudah ramai dengan orang. Setiap pandangan yang Dito lihat adalah kemurungan dan kesedihan. Dit, ucap Pak Prianto saat melihat keberadaan si Dito di depan pintu rumahnya. Seketika Pak Prianto memeluk si Dito.
Maafkan Arif kalau selama ini dia punya salah sama kamu, Dit. Ucapnya dengan parau. Tidak ada jawaban yang keluar dari mulut Dito. Ia mencoba untuk masuk ke dalam rumah. Di sana hanya ada beberapa orang. Belum juga dia melangkah menuju sosok yang tengah terbujur kaku di tengah ruangan. Tiba-tiba saja, jantungnya berdebar dengan keras. Ningsih, gagap Dito saat melihat wanita yang sedang berjalan dari arah dapur. Kenapa, Dit? Tanya Pakde yang keheranan dengan sikap Dito. Itu Pakde, Ningsih, kata si Dito sambil menunjuk ke arah wanita yang sudah beberapa meter di depannya. Iya, itu Ningsih. Memangnya kenapa? Sekali lagi Pakde Marwanto bertanya. Namun Dito menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi, ucap Dito sambil memukuli pipinya sendiri. Dito, kamu kenapa? Tanya Pakde Marwanto kebingungan. Ningsih, Pakde. Itu Ningsih. Dia sudah mati. Itu setan Ningsih, ucap Dito yang panik, sambil mencoba untuk mundur menjauhi si Ningsih. Sedangkan Ningsih hanya menoleh kebingungan ke arah sekitar. Sadar, Dit, sadar, kata Pakde Marwanto sambil memegangi Dito. Takut kalau kematian Arif membuat Dito shock dan berpikir hal yang tidak-tidak. Sedangkan Dito masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Tapi semua terasa nyata. Bahkan saat dia menepukkan tangannya di pipinya, juga terasa perih. Yang berarti memang semua ini bukanlah mimpi. Mas Dito kenapa? Sebentar, saya ambilkan minum dulu ya, ucap Ningsih yang kembali beranjak menuju ke arah dapur. Mendengar itu, Dito langsung menolehkan kepalanya ke arah Pakde Marwanto. Pakde, ini sebenarnya ada apa, Pakde? Tanya Dito kebingungan. Apanya yang ada apa, Dit? Pakde tidak paham dengan ucapanmu, kata Pakde yang juga masih kebingungan. Pakde lihat sendiri kan, kalau beberapa waktu lalu Ningsih sudah meninggal. Dia gantung diri di kasur dapur rumahnya, tanya Dito dengan nafas memburu. Pakde Marwanto jelas sekali melihat Dito dengan pandangan khawatir, sekaligus prihatin. Assalamualaikum. Sontak Dito langsung berpaling. Kekagetannya tentang Ningsih belum hilang. Kini di depannya ada Pak Dirman. Loh, Pak Dirman? Tanya Dito gagap tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Iya mas, maaf. Saya ke Pak Kades dulu, ucap Pak Dirman sambil berjalan menuju ke arah Pak Prianto. Dito mengikuti arah kemana Pak Dirman melangkah. Dia benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. Melihat keadaan Dito, Pakde Marwanto menuntun Dito ke ujung ruangan. Kini Dito sudah duduk di salah satu ujung ruangan. Ini minumnya mas, ucap Ningsih yang menaruh segelas teh hangat di depan Dito. Melihat Ningsih yang sudah ada di dekatnya, Dito terlonjak kaget. Merasa sikap Dito yang aneh, Ningsih mencoba untuk duduk di sebelahnya. Dia mengira sikap Dito yang aneh karena sedih kehilangan temannya. Ningsih tahu Mas Dito dekat dengan Mas Arif. Mas Dito pasti shock mendengar berita tentang Mas Arif. Tapi Mas Dito harus ikhlas ya mas, ucap Ningsih mencoba untuk menghibur si Dito. Tanpa menunggu jawaban dari Dito, ia kembali beranjak dan duduk di sebelah Mbok Sarmin. Sudah beberapa waktu Dito terduduk. Dia masih tidak bisa mencerna apa yang tengah terjadi. Kini seluruh anggota keluarganya juga sudah berada di rumah Pak Prianto.
Beberapa kali Sinta meminta Dito untuk pulang saja jika memang tidak nyaman berada di sini. Lebih baik pulang. Kamu pulang saja kalau tidak nyaman di sini, Dit, ucap Sinta. Dito belum lihat Arif, Bu. Dito pengen lihat Arif untuk yang terakhir kalinya, ucap Dito yang matanya mulai memanas. Ingatan tentang pertemanan singkat mereka sungguh membekas di kepala Dito. Tidak usah, lebih baik kamu pulang sekarang ke rumah nenek, ucap Sinta dengan tegas, dengan tatapan tajam. Tapi Dito mau lihat Arif, Bu. Sebentar saja, kata Dito yang sudah mau beranjak dari tempat duduknya. Namun belum juga dia berdiri, Sinta sudah memegangi tangan Dito dan memintanya untuk duduk. Kenapa, Bu? Tanya Dito keheranan. Sudah, tidak usah. Sekarang kamu pulang ke rumah Nek Harjo, ucap Sinta dengan tegas. Tetapi Dito tidak mau. Walau dia baru sebentar berteman dengan Arif, tapi Dito merasakan kalau Arif sudah seperti saudaranya sendiri. Kini semua pasang mata melihat ke arah Dito. Tatapan mereka sungguh tidak bisa dibayangkan. Semua melotot. Bahkan Pak Dirman hampir terlihat marah. Pulang, pulang, pulang. Serempak mereka semua mengatakan hal yang sama. Bahkan Sinta dan seluruh anggota keluarganya juga mengatakan hal serupa. Gaung suara yang ditimbulkan oleh paduan suara orang-orang ini begitu membuat Dito kebingungan. Nafas Dito terengah. Dia berusaha untuk menutup telinga dan menjernihkan kepalanya. Tapi tetap saja, semua pandangan warga dan juga suara itu membuat Dito hilang arah. Hingga tiba-tiba saja, semua berhenti. Dito terdiam mematung. Kesunyian yang dirasakannya jauh lebih mencekam dibandingkan dengan apa yang dia rasakan saat di hutan. Ruang tamu milik Pak Prihanto benar-benar terasa sunyi. Belum sempat Dito bertanya kepada Sinta apa yang sedang terjadi, angin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang, sampai membuat daun jendela dan pintu bergoyang-goyang. Tiba-tiba saja, kain yang menutupi jenazah di tengah ruangan tersibak. Sekarang dengan jelas, Dito bisa melihat jenazah Arif yang terbujur dengan kaku. Perasaannya tidak bisa tergambarkan dengan jelas. Pandangannya tiba-tiba saja terasa kabur dengan tumpukan air mata yang siap meleleh. Arif, ucapnya dengan lirih. Perlahan Dito mencoba untuk mendekati jenazah itu, tidak peduli dengan semua tatapan yang dia dapatkan. Dito hanya ingin melihat Arif untuk yang terakhir kalinya. Dan saat dia sudah sampai di pinggir jenazah Arif, tangisannya menjadi pecah. Tidak ada suara yang muncul, hanya lelehan air mata yang terus keluar tanpa bisa dibendung. Di depannya kini wajah pucat Arif yang sudah dipocong terlihat sangat jelas. Maafkan aku, Rif. Seharusnya aku yang meninggal, bukan kamu, ucap Dito sesenggukan. Tidak kuat melihat kondisi Arif, Dito berniat untuk menutup kembali jenazah Arif dengan kain. Namun kejadian itu tiba-tiba saja terjadi, seolah memang Dito sudah mengetahui kalau semua yang dilaluinya saat ini begitu aneh. Mata Arif terbuka dengan sempurna, membuat Dito yang melihatnya langsung melompat mundur. Bagai sebuah roll film yang diputar dengan lambat, jenazah Arif mulai bangkit perlahan. Panik Dito melihat sekitarnya, namun semua warga di sana seolah tidak melihat apa yang tengah terjadi. Justru mereka sedang menatap Dito dengan tatapan yang tajam. Mas Dito, pulang ya, ucap Ningsi yang tiba-tiba saja sudah berada di belakang Dito. Sontak Dito langsung berpaling. Begitu kagetnya dia,
penampilan Ningsih sudah berubah. Kembali Ningsih terlihat seperti setan yang selama ini mengganggu si Dito. Buru-buru Dito menjauh dari Ningsih. "Dit, pulang Dit," ucap Pak Dirman, yang juga sudah berpenampilan mengerikan. Dito menggelengkan kepalanya kuat-kuat, berharap ini semua hanya imajinasi karena efek benturan yang ada di kepalanya. Namun sialnya saat dia membuka mata, semua masih terlihat sama. Dito segera menoleh ke arah Arif. Kini jenazah itu sudah memalingkan wajahnya kepada Dito. Wajah pucat penuh dengan sayatan itu kini terlihat murung. "Dit, pulang sekarang Dit," ucap lirih suara Arif. "Dit, pulang sekarang, pulang," gelegar si Arif. Tersentak kaget Dito ternganga. Jantungnya masih berdetak dengan keras. Bahkan bayang-bayang pocong Arif dan suara teriakannya masih menggema di kepalanya. Mimpi, benar, tadi hanya mimpi, batin Dito yang merasa lega. "Ceklek, tidak kusangka kamu juga punya perewangan, Dit," ucap suara seorang laki-laki. Dito yang kaget mencoba untuk bergerak, melihat siapa yang tengah berbicara kepadanya. Namun ternyata tangan, kaki, dan perutnya sudah diikat dengan sebuah plat besi yang begitu kuat. Sekali lagi dia mencoba bergerak, tetapi percuma. Dia sama sekali tidak bisa bergerak. "Jangan buang-buang energimu, Dit," ucap laki-laki itu dengan suara yang terlihat bosan. "Siapa kamu?" tanya Dito. Kepalanya begitu pusing. Pikirannya masih mencerna dengan kejadian yang barusan dia alami. "Aku tidak mengira kalau dirimu punya perewangan. Padahal aku sudah menyesatkan sukmamu untuk bisa terus di alam itu," ucap laki-laki itu. "Apa maksudmu?" tanya Dito yang terus saja mencoba untuk melepaskan dirinya. "Ya, tidak ada salahnya untuk mendongengimu. Toh tidak ada orang yang tahu di mana kita saat ini," ucap laki-laki itu. Langsung saja Dito mendengar sebuah kursi yang diangkat, serta langkah kaki yang mendekatinya. "Pak Amar?" Pekik Dito terkejut saat melihat wajah dari laki-laki itu sudah ada di depan matanya. "Kenapa, Dit? Bukannya kamu juga sudah mencurigaiku? Atau Pak Demu justru lebih mencurigakan?" ucap Pak Amar terkekeh. "Bajingan, lepaskan!" ucap Dito sambil terus memberontak. Mendengar umpatan Dito, seketika Pak Amar terdiam dan mengambil pisau yang ada di meja belakangnya. "Siapa yang bajingan, Dit?" ucap Pak Amar lirih sambil mengoles-ngoleskan ujung pisaunya ke pipi si Dito. Dito terdiam. Posisinya saat ini sedang tidak beruntung. Tidak mungkin dia melawan Pak Amar. Otak Dito terus berpikir. "Kenapa kau diam, Dit? Takut akan kubunuh, seperti aku membunuh Ningsih dan yang lainnya?" ucap Pak Amar yang terus saja masih mengelus-ngelus pipi Dito dengan pisau yang ia pegang. "Nah, sekarang saat kita sudah bisa mengatur emosi, aku akan mendongengimu sebelum kita melakukan ritual," kata Pak Amar dengan senyum tanpa kebahagiaan. Dito hanya diam, tidak menjawab perkataan dari laki-laki gila yang ada di sampingnya. "Berpuluh-puluh tahun yang lalu, mungkin kau belum lahir, ada sebuah keluarga kecil yang hidup dengan kemiskinan. Pasti kau tidak pernah tahu kan, Dit? Rasanya menahan lapar. Ya, itu adalah keluargaku. Hari-hari aku hidup dengan keadaan serba kekurangan. Dan kau tahu, Dit,
apa yang dilakukan oleh ibuku yang tercinta. Dia tidak betah dengan keadaannya dan pergi meninggalkan anak dan juga suaminya, ucap Pak Amar dengan menampilkan wajah seolah-olah sedang sedih. Terus apa hubungannya denganku, bajingan? Geram Dito yang sudah mulai tidak tahan dengan kelakuan Pak Amar. Shh, tunggu dulu, aku belum selesai cerita. Pasti kau juga ingin mengetahui alasan kenapa kau di sini sekarang, kan? Ujar Pak Amar dengan seringai yang menyebalkan. Kita lanjutkan. Beberapa waktu, bapakku merasa terpukul dengan kepergian ibuku. Hampir kami tidak makan selama berhari-hari. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan kami. Bagi warga desa, kami hanyalah sampah yang memang semestinya tidak layak untuk diberikan pertolongan. Kau tahu kenapa? Karena orang tuaku sering berhutang kepada mereka. Aku masih ingat sore itu. Bapak pulang dengan kondisi raut wajah yang benar-benar sedih dan marah. Setelah itu, baru aku tahu kalau istri Dirman baru saja memaki-maki bapakku karena mau meminjam beras untuk kami makan. Maka mulai malam itu, bapak pergi ke hutan. Jelas Pak Amar, ada sedikit jeda. Dito melihat Pak Amar menghela nafas dan matanya terlihat menerawang, seolah dia sedang mengingat kejadian yang benar-benar menyakitkan untuk diulang kembali. Singkatnya, bapak pulang dengan sesuatu yang berbeda. Dia mulai melakukan ritual tumbal tali perawan. Tapi ada masalah yang belum bisa dipenuhi oleh bapakku. Salah satu syarat untuk melakukan ritual ini adalah dengan mengambil ari-ari dari wanita yang hamil. Akan tetapi, belum menikah atau tidak bersuami. Jelas di situ bapakku mendapatkan kendala. Bagaimana dia bisa mendapatkan syarat tersebut? Karena tidak mungkin dia menghamili warga desa. Tapi bapakku tidak kurang akal. Maka bapak membuat suatu ritual pemindahan janin, ucap Pak Amar. Pemindahan janin? Ucap Dito keheranan. Sampai dia lupa kalau nyawanya sedang terancam. Apa Arif tidak pernah menceritakan kepadamu, Dit? Aku yakin dia sudah menyadari. Ya, ritual pemindahan janin. Bapak melakukan sebuah ritual untuk memindahkan janin dari rahim perempuan yang sudah menikah kepada gadis yang masih perawan. Tentu ini menjadi sebuah dilema. Siapa yang tahu kalau ada wanita yang tengah hamil muda? Tapi untungnya, sosok itu selalu memberikan bisikan. Siapa saja yang pantas untuk menjadi tumbal dari lelaku yang bapakku perbuat. Kini Dito telah paham kenapa Pak Dirman dan Mbok Sarmin bersikeras kalau anak-anak mereka memang tidak pernah dekat dengan laki-laki. Pak Amar yang ada di hadapannya ini benar-benar pembunuh berdarah dingin. Kenapa ekspresimu seperti itu, Dit? Apa kau sudah tidak betah? Tapi tunggu, kau harus tahu semua sebelum ini berakhir. Nah, karena bapak tidak mau ada warga desa yang tahu, maka dia membuat rencana untuk mengecoh mereka. Kau juga sudah pasti tahu kan tentang cerita Nani dan Parmin? Ya, itu semua bapakku yang membuatnya. Tapi sialnya, ada satu orang yang paham. Dia bersikukuh kalau semua ini tidak ada sangkut pautnya dengan Asi yang gentayangan. Maka dibuatlah Nani dan Parmin sebagai umpan, hingga warga desa percaya. Sayangnya orang tua itu dan Dirman berhasil menyelamatkan Siti pada saat-saat terakhir. Kau tahu siapa laki-laki tua itu? Bapaknya Prianto, ucap Pak Amar dengan nada kesal.
Saat itu bapakku berhasil dengan ritual yang dilakukannya. Tiba-tiba saja hidup kami berubah. Hingga pada suatu hari, dia dimintai lagi oleh sosok itu. Karena tidak mau, akhirnya bapakku mati dengan perjanjian sendiri. Dan disinilah, aku sebagai penerusnya, aku harus mengabdi padanya untuk bisa terus bertahan hidup. Butuh beberapa tahun bagiku untuk bisa menerima itu semua. Ucap Pak Amar tersenyum. Ada jeda yang lama. Pak Amar kembali diam, seolah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Nah, sepertinya aku sudah cukup banyak bercerita. Bagaimana kalau kita mulai ritualnya, Dit? Tanya Pak Amar. Seketika Dito panik. Dia mulai menggerak-gerakkan badannya. Namun percuma. Ikatan yang ada di tangan dan kakinya begitu sangat kuat. Pak Amar mulai bangkit dan menyumpal mulut Dito dengan kain. Lebih baik kau diam, Dit, karena aku harus berkonsentrasi untuk memanggilnya. Ucap Pak Amar yang sudah berjalan ke sisi ruangan dan mulai menghidupkan lampu petromak. Sekarang Dito bisa melihat dengan jelas. Ruangan itu tidak besar, hanya sebuah ruangan kecil dengan satu jendela. Di sekitarnya Dito melihat ada beberapa benda yang membuatnya bergidik ngeri. Jajaran toples-toples berwarna merah gelap, ayam cemani, serta ada kepala kerbau yang sudah dikulit. Pak Amar mulai menghidupkan rupanya dan mempersiapkan sesajen. Ayam cemani dan kepala kerbau dia ambil dan diletakkan di antara tampah yang berisi kembang setaman. Dito semakin panik. Dia tidak tahu bagaimana lagi caranya untuk kabur. Kau sudah siap, Dit? Tolong sampaikan permintaan maafku untuk Ningsi dan yang lainnya. Ucap Pak Amar dengan nada memelas. Dito semakin jengkel. Dia benar-benar merasa jijik dengan laki-laki yang ada di hadapannya. Pak Amar kembali berjalan mendekati si Dito. Kini dia berdiri di tengah-tengah tubuh Dito. Entah apa yang sedang dilakukannya. Dito tidak bisa melihat. Kepalanya masih begitu sakit ketika digerakkan. Ditambah dengan sumpalan kain yang ada di mulutnya. Tersentak. Dito merasakan Pak Amar sedang membelorotkan celananya. Bukan hanya celana jin yang dia pakai, tapi benar-benar seluruh celana Dito dipelorotkan hingga sampai ke ujung betisnya. Apa yang akan kau lakukan, bajingan? Batin si Dito. Kini ia hanya bisa berpasrah. Jika memang saat ini dia harus mati, setidaknya dia sudah berusaha untuk tetap hidup. Punyamu besar dan gemuk. Pasti Jenggolo Sewu akan suka sekali menyantap hidangan penutupnya, kata Pak Amar dengan terkekeh. Kembali Pak Amar berjalan menuju meja di sisi ruangan. Dia seolah sedang mencari-cari sesuatu. Saat berbalik, Dito melihat kalau Pak Amar memegangi salah satu toples yang memiliki warna merah gelap. Dito terus saja meronta, berharap apa yang akan dilakukan Pak Amar tidak akan berhasil. Pak Amar sudah kembali berada di sisi si Dito. Kini dia merasakan ada cairan kental yang menyentuh kulit di bagian kelaminnya dan terus saja merembet hingga pangkal pahanya. Kau tahu, Dit, sebenarnya aku sudah bisa melakukan ritual tumbal tali perawan sejak kematian Ningsi. Tapi ketika aku mendapatkan kabar dari Marwanto, aku berpikir, jika memang dulu mereka memiliki kebahagiaan berupa keluarga yang lengkap dan juga harta berlimpah, setidaknya sekarang mereka bisa merasakan bagaimana tidak memiliki seorang anak. Ucap Pak Amar. Apa maksudmu? Apa hubungannya dengan keluarga kami? Ucap Dito saat dia bisa melepas sumpalan kain yang ada di mulutnya. Ya, aku lupa.
Aku sangat membenci kebahagiaan yang terpancar dari keluarga kalian. Setiap waktu, aku iri dengan Prianto dan juga Pak D, serta bapakmu yang memiliki kehidupan yang layak. Sudah lama sekali semenjak aku ingin mereka merasakan apa yang aku rasakan. Ya, setidaknya aku bisa membuat Marwanto tidak memiliki anak dan Gunawan kehilangan anaknya. Adil kan? Seorang teman harus sama-sama merasakan penderitaan satu sama lain, kata Pak Amar. Jadi kau yang menjebak Pak De Marwanto dan juga Bude Ija? Tanya Dito tidak percaya. Ya, mereka memang goblok. Tidak tahu saja Marwanto itu kalau selama ini istrinya sudah sering hamil, tapi selalu hilang atau keguguran. Kau tahu kenapa, Dit? Karena janinnya aku pindahkan atau kujadikan sebagai tumbal untuk santapan Jenggolo Sewu, kata Pak Amar dengan tawa tanpa kebahagiaan. Kau pikir janin yang ada di dalam rahim Ningsi milik siapa? Itu milik budemu, Dit. Kuatur dan terus saja kuhasut agar Marwanto mau melakukan persetubuhan di hutan. Awalnya dia tidak mau, tapi karena Ija yang selalu merengek agar bisa memiliki anak, akhirnya dia luluh. Lanjut Pak Amar. Dito benar-benar tidak habis pikir. Bagaimana bisa ada orang yang sekeji ini di dunia, memanfaatkan dan membunuh orang demi untuk kepuasan pribadinya. Ingin sekali rasanya dia menghajar dan membuat Pak Amar mati pelan-pelan. Kini Dito melihat Pak Amar berjalan ke arah tampah yang sudah terisi sesajen. Sesaat dia melepaskan semua pakaiannya dan membelitkan kain di sekitar pinggangnya. Kita akan mulai, Dit. Sebentar lagi aku bisa menjadi lebih sakti dan keluarga kalian akan merasakan apa yang aku rasakan. Urusan Prianto, nanti setelah ini, istri dan anaknya juga akan menjadi targetku, ucap Pak Amar tersenyum mengerikan. Bajingan kau, empat Dito yang benar-benar sudah muak dengan apa yang dilakukan oleh Pak Amar. Pak Amar mulai duduk bersila. Aroma menyan dan dupa mulai menyeruak di hidung Dito. Kepanikan benar-benar sudah menjalari seluruh tubuh Dito. Kini Dito melihat Pak Amar mulai menyembelih ayam cemani hitam yang ada di depannya. Betapa mualnya Dito saat dia melihat Pak Amar menuangkan darah ayam cemani hitam itu tepat ke tenggorokannya dan menuangkan sebagian kepala kerbau yang sudah dikuliti. Nafas Dito memburu. Dia terus saja bergerak, mencoba mengendurkan kaitan plat besi yang mengikat tangan dan juga kakinya. Tiba-tiba saja, Dito merasakan panas di alat kelaminnya dan area yang terkena dengan darah yang dituangkan oleh Pak Amar. Brak! Angin tiba-tiba saja berhembus dengan kencang. Bahkan daun jendela yang tertutup dengan rapat kini mulai tersibak dan bergoyang-goyang dengan cepat. Sekujur tubuh Dito merembang dengan hebat. Inilah akhir riwayat dari hidupnya. Tidak pernah Dito membayangkan akan dijadikan mangsa seperti ini. Sekali lagi Dito melihat ke arah Pak Amar, tapi ternyata pilihannya salah. Betapa mualnya Dito. Dito benar-benar tidak menyangka Pak Amar, orang yang dia kira berteman dengan Pak D dan juga Pak Prianto, begitu busuk dan sangat memuakan. Kini Pak Amar sedang membuka salah satu toples dan mengambil sesuatu yang merah dan kembali berjalan ke arah Dito. Kau tahu ini apa, Dit? Ucap Pak Amar yang memperlihatkan gumpalan daging yang seperti terikat dengan sesuatu. Hahaha, ini adalah ari-ari dari Ningsi. Ada darah dari keluargamu juga di sini.
Kau tidak mau mencicipi sepupumu, Dit? Tanya Pak Amar tanpa dosa. Dito yang melihat itu hanya memalingkan mukanya. Kau tidak mau, Dit? Kalau tidak mau, kita sudahi saja sekarang, ucap Pak Amar. Sekali lagi dia berjalan ke arah sesajen dan duduk bersila. Dia meletakkan ari-ari itu di depannya. Kembali suasana menjadi mencekam. Ditambah angin dingin berhembus dengan kencang. Seketika pintu terbuka dengan keras. Baik Dito maupun Pak Amar sontak langsung menolehkan kepalanya. Kini Siti tengah berdiri dengan tatapan kosong dan terus saja menembang lagu Jawa. Kau sudah membereskan bocah itu, Siti? Ucap Pak Amar menyeringai. Tidak ada jawaban dari Siti. Dia hanya diam dan mengangguk. Bagus, sekarang sudah tidak ada penghalang lagi. Arif temanmu sudah menyusul Ningsi dan juga Pak Dirman. Sebentar lagi, giliran kamu, Dit. Lanjut Pak Amar, yang langsung saja meneruskan ritualnya. Kekuatan Dito melemah. Dia tidak menyangka kalau Arif juga sudah menjadi korban dari kebiadaban si Amar. Semua sudah berakhir. Tidak ada lagi orang yang bisa membantunya kali ini. Dito terkejut. Jelas sekali dia mendengar ada suara geraman yang muncul. Ada sesuatu yang sedang berdiri di depan Pak Amar. Di saat bersamaan, alat kelamin Dito yang terkena darah semakin terasa panas. Sial, sial, umpat Dito ketakutan. Pelan tapi pasti, kini Dito melihat dengan jelas sosok yang kemarin ada di belakang si Siti, tengah berdiri menatap nyalang padanya. Bentuknya sungguh mengerikan. Seluruh badannya berbulu, serta taring yang mencuat, tidak beraturan di sekitar bibirnya. Tuan, sudah saya siapkan semuanya, ucap Pak Amar, sambil duduk menyembah sosok yang ada di depannya. Geram sosok tersebut, dan langsung berjalan menuju ke arah Dito. Dito sudah benar-benar pasrah sekarang. Sosok itu sudah tepat berdiri di samping Dito. Kulit di selangkangannya semakin terasa panas. Lelehan air mata juga sudah tidak bisa dia bendung lagi. Dan yang lebih mengerikan lagi, sosok yang bernama Jenggolo Sewu itu mulai memainkan tangan di kelamin Dito. Terasa sekali rasa ngilu yang muncul. Padahal Jenggolo Sewu hanya sekedar menyentuhnya. Hingga tiba-tiba saja Jenggolo Sewu menarik tangannya dan lalu menggeram. Bajingan koi bocah, ucapnya sambil menatap ke arah Pak Amar dengan tatapan yang tajam dan sangat mengerikan. Melihat itu sontak Pak Amar terpaku dan gemetar. Maaf Tuan, ucap Pak Amar mencoba berani untuk bertanya. Aku sudah bilang, carikan penutup yang masih berjaga. Belum sempat Pak Amar menjawab. Tiba-tiba Siti langsung menerjang Pak Amar dengan keras. Mereka bergulat seru. Tidak menyangka Siti memiliki kekuatan sebesar itu. Tapi kenapa? Kenapa Siti menyerang Pak Amar? Dito tidak peduli. Sebelum dia berpikir lebih jauh, ada sosok yang tiba-tiba saja muncul. Arif, Arif, ucap Dito yang parau. Dia benar-benar tidak menyangka. Sudah, jangan berisik. Biarkan saja mereka bergulat, kata Arif yang mulai melepaskan ikatan yang ada di tangan si Dito. Tapi bagaimana, Rif? Tanya Dito. Arif tidak menjawab. Dia terus saja mencoba melepaskan si Dito. Setelah semua terlepas, buru-buru Dito memakai celananya kembali. Kini sosok berbulu itu
hanya melihat dan menggeram, memperhatikan mereka. Dito bergidik ngeri, mendengar ada suara lain. Pak Amar seketika menendang Siti dengan kuat, dan langsung bangkit berdiri. "Kau, bagaimana bisa?" kata Pak Amar terkejut, melihat keberadaan si Arif. Arif tersenyum menyeringai. "Jangan remehkan aku. Kalau hanya sebatas demit kelas teri seperti dia, aku masih bisa menghadapi," ucap Arif yang justru malah tertawa dan menunjuk ke arah Jenggolo Sewu. "Sombong, dasar bocah," ucap Pak Amar dengan geram. "Sombong? Katamu aku sombong? Bukannya sedari tadi kau yang sudah menyombongkan dirimu, beranggapan kalau semua tipu dayamu itu berhasil. Tidak inginkah kau tahu sejak kapan aku mencurigaimu lebih daripada yang lain?" ucap Arif dengan mencemooh. Kini Siti juga sudah berdiri. Tidak ada tembang Jawa yang muncul dari bibirnya. Tatapannya penuh dengan kebencian yang ditunjukkan kepada Pak Amar. "Sebentar lagi selesai. Seperti apa yang kau inginkan, Mar?" ucap Siti. Pak Amar yang mendengar itu terkejut. Sejak kapan Siti bisa berbicara normal seperti itu? Apa semua pengaruh Jenggolo Sewu sudah hilang? Batin Pak Amar yang langsung saja menatap Jenggolo Sewu yang masih saja terus menggeram. "Percuma kau memerintahkannya. Tuanmu sudah berubah," ucap Arif yang seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Pak Amar. "Nah, sekarang seperti yang kau ucapkan kepada Dito tadi, sebelum semua selesai, aku juga akan menceritakan sesuatu, biar nanti ruhmu bisa tenang dan mendapatkan balasan dari orang-orang yang sudah kau celakai," ucap Arif yang melangkah menuju ke arah Pak Amar. Awalnya Dito ingin memberikan peringatan, tapi ada sesuatu yang membuatnya mengurungkan niatnya. Tidak ada satupun perlawanan yang Pak Amar berikan. Bahkan ketika Arif menyeretnya dan meletakkan di meja yang tadi mengikat Dito, Pak Amar tetap bergeming. "Apa yang terjadi?" ucap Dito kebingungan. Tidak ada jawaban. Dito sekarang malah justru ngeri melihat Arif yang mulai mengikat tangan dan kaki Pak Amar dengan plat besi yang ada di meja itu. "Sekarang aku akan menceritakan kenapa aku bisa sampai di sini," ucap Arif dengan nada datar. Dito justru bergidik mendengarnya. "Bajingan kau, lepaskan aku," umpat Pak Amar yang melotot ke arah Arif. Mendengar itu Arif tidak marah, namun berjalan menuju ke arah meja dan mengambil salah satu toples berwarna merah. "Apa kau bilang tadi, bajingan? Sepertinya kau harus mencuci mulutmu," ucap Arif yang sudah kembali berada di sisi Pak Amar. Seketika Dito membulatkan matanya, tidak menyangka kalau Arif bisa berbuat hal seperti ini. Perut Dito sangat mual saat melihat Arif dengan sengaja menuangkan cairan merah itu ke mulut dan kepala Pak Amar. "Semoga darah ini bisa sedikit membersihkan mulut dan pikiranmu yang busuk itu," hina Arif serta melemparkan toples yang dia pegang. "Kita lanjutkan setelah kita sama-sama bisa mengatur emosi kita. Kau tahu, Mar, aku sudah mencurigaimu saat aku melihat Pak Marwanto dan juga istrinya melakukan persetubuhan di hutan. Bagi Dito yang tidak bisa merasakan dan melihat mereka, mungkin akan terlihat mencengangkan, tapi bagiku itu merupakan hal yang bodoh, karena dengan jelas sekali aku tidak melihat satu sosok demit pun yang hadir saat mereka melakukan ritual itu," ucap Arif tersenyum, penuh kemenangan. Dito benar-benar terkesima sekarang.
Dia hanya bisa melihat Arif yang sedang duduk di kursi yang tadi pernah dipakai oleh Pak Amar saat menceritakan masa lalunya kepada Dito. Jika kau bertanya, bagaimana aku bisa sampai di sini? Mungkin kita harus berterima kasih kepada Siti, orang yang sudah kau gunakan, layaknya anjing peliharaan. Ucap si Arif. Seperkian detik, tidak ada yang mengucapkan sesuatu. Hanya suara geraman yang muncul dari sosok yang ada di belakang Arif. Dito masih shock dengan apa yang dia lihat. Siti hanya terus diam, memandangi Amar dengan pandangan kusumat, dan Arif terlihat seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Mungkin ini yang terbaik. Semua perbuatanmu sudah membuat banyak orang sengsara. Kau tidak ubahnya seperti makhluk yang ada di belakangku. Biarlah dia yang menyelesaikan semuanya. Ucap si Arif. Dito panik mendengar apa yang temannya ucapkan. Apa yang akan dilakukan oleh Arif? Arif berdiri, melangkah ke belakang, mengambil satu toples lagi, dan kembali berjalan tepat di dekat paha Pak Amar. Sejenak Dito melihat ada ekspresi jijik dari wajah Arif. Tanpa diduga-duga, Arif melepaskan kain yang dipakai oleh Pak Amar. Dito seketika paham apa yang dilakukan oleh temannya. Apa harus seperti ini, Rif? Tanya Dito. Di sisi lain bola mata Pak Amar membulat seketika. Dia tahu apa yang akan dilakukan oleh Arif. Tidak, jika kita membiarkan dia pergi, suatu hari dia akan mengulanginya lagi. Terlebih, dia sudah melakukan tumbal tali perawan untuk keabadiannya. Biarkan ingon-ingonnya yang mengakhiri semua ini, kata si Arif. Tanpa menunggu jawaban dari Dito, langsung saja Arif menuangkan cairan merah darah itu ke arah selakangan Pak Amar. Bajingan kau bocah, lihat saja, suatu hari nanti kau akan mendapatkan balasan lebih dari ini. Ucap Pak Amar penuh dengan amarah. Baik, aku akan menunggunya, balas Arif yang langsung saja berjalan dan menarik Dito dan Siti keluar ruangan. Mereka berjalan dengan cepat, meninggalkan bangunan yang dipakai oleh Pak Amar untuk melakukan ritual. Sayup-sayup mereka mendengar suara teriakan yang menggema di hutan desa Renggono. Kita mau kemana, Rif? Tanya Dito yang mulai terlihat kelelahan. Kita akan ke rumahmu. Mereka semua sudah menunggu. Ucap Arif yang terus saja berjalan menembus semak-semak. Tidak ada obrolan yang muncul selama perjalanan menuju rumah Nek Harjo. Baik Dito, Arif maupun Siti hanya diam berkutat dengan pikiran masing-masing. Apa aku harus ikut? Ucap Siti yang saat itu sudah berada di jalan desa yang sepi. Mereka tidak akan menyakitimu. Biar aku dan Dito yang memberikan penjelasan, jawab si Arif. Sedangkan Dito hanya diam dan mengikuti kemauan temannya. Dia tidak mau menyanggah. Takut membuat Arif marah, dan bisa saja Dito bernasib sama dengan Amar. Dito, pekik Nek Harjo saat melihat Dito tengah berjalan menuju rumahnya. Dito, kamu gak apa-apa kan? Kata Nek Harjo yang tiba-tiba saja terisak. Tidak apa-apa, Nek. Tapi Dito pingin mandi. Badan Dito lengket semua. Ucap Dito lemas dan ingin sekali dia segera merebahkan tubuhnya di atas kasur. Kini semua orang tengah berkumpul. Bahkan juga Siti turut bergabung bersama. Setelah Nek Harjo dan Bos Sarmin membantunya membersihkan badannya, Dito dibantu Arif menjelaskan semua yang sudah terjadi malam ini. Baik Pak Kades sampai Bude Ija benar-benar kaget dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Amar. Maafkan Pak Dedit, Pak D sudah membuatmu hampir celaka.
ucap Pak De Marwanto, yang tertunduk malu dengan semua perbuatan yang dilakukannya. Dito tersenyum dan tidak menyalahkan apa yang dilakukan oleh Pak De-nya. Sudah Pak De, lupakan saja. Yang penting sekarang kita sudah tahu dalang dari semua ini, ucap Dito sambil menikmati sebatang rokok. Malam itu akhirnya semua misteri yang menimpa si Dito akhirnya bisa terkuak. Tidak ada yang merasa sedih atas kematian Pak Amar. Semua sudah memaafkan. Bahkan Dito juga sudah bisa melepaskan semua masalah yang ada di hidupnya. Itulah akhir kisah misteri yang berjudul Ritual Tumbal Tali Perawan. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.